Bayangkan, saat suamimu pergi tugas keluar kota, kau percaya rumah tanggamu baik-baik saja. Tapi justru orang terdekat di rumah sendiri yang berani melangkah terlalu jauh. Aku tidak pernah menyangka supir pribadiku bisa membuat hatiku goyah, bahkan nyaris menghancurkan rumah tanggaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku menghadapi godaan yang begitu besar? Jangan lupa klik subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya dan simak cerita ini sampai akhir karena endingnya benar-benar di luar dugaan. Hari itu, suasana rumahku terasa berbeda. Suamiku, Arman, sedang bersiap untuk tugas dinas keluar kota. Sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar, jadwalnya memang padat dan perjalanan dinas sudah jadi hal biasa. Rin, aku mungkin harus beberapa hari di Surabaya. Ada proyek besar yang harus aku awasi langsung, katanya sambil merapikan jas di depan cermin. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah berkali-kali aku mendengar kalimat yang sama. Tapi entah mengapa, setiap kali ia pergi, hatiku selalu terasa kosong. Ada perasaan sepi yang sulit dijelaskan. Seperti ada ruang hampa yang tak bisa terisi. Jaga diri baik-baik di rumah ya. Kalau ada apa-apa, minta saja bantuan Jaka. Lanjutnya, menyebut nama supir pribadi kami. Aku mengangguk. Iya mas, hati-hati di jalan. Senyumku terasa hambar, tapi aku berusaha terlihat tegar. Aku tidak mau membuatnya merasa bersalah karena meninggalkanku. Setelah Arman berangkat, rumah mendadak terasa sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang menemani. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah. Memasak, menonton televisi, bahkan membuka ponsel untuk sekadar melihat media sosial. Tapi rasa hampa itu tetap ada. Disitulah Jaka mulai hadir lebih sering. Ia selalu siap mengantar ke pasar, menjemput ke arisan, atau sekadar membantu memperbaiki sesuatu di rumah. Usianya masih muda. Mungkin selisih beberapa tahun dariku. Sifatnya ramah dan perhatian, bahkan sering membuatku tak enak hati. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari pasar, Jaka membantu menurunkan belanjaan dari mobil. Ia berkata dengan nada yang terdengar berbeda. Bu, kalau ada apa-apa, jangan sungkan ya. Saya selalu siap bantu ibu. Jangan pernah merasa sendirian. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah mengapa menancap begitu dalam di hatiku. Seolah ada seseorang yang benar-benar peduli. Bukan hanya karena kewajiban pekerjaan, tapi lebih dari itu. Malam harinya, aku berbaring sendirian di kamar. Telepon dari suamiku masuk, tapi suaranya terdengar letih. Aku nggak bisa lama, Rin. Banyak rapat. Kamu baik-baik aja kan? Tanyanya singkat. Aku menjawab cepat. Iya, Mas. Aku baik-baik saja. Namun setelah telepon ditutup, air mata jatuh tanpa kusadari. Aku memang baik-baik saja secara fisik, tapi hatiku seolah kosong. Haus akan perhatian, dan tanpa kusadari, perhatian itu justru perlahan aku temukan pada sosok lain. Orang yang seharusnya tidak boleh masuk terlalu jauh ke dalam hidupku. Hari-hari setelah kepergian Arman terasa semakin panjang. Aku mencoba mengisi waktu dengan kegiatan rutin, tapi tetap saja ada ruang kosong di hati yang tak bisa terisi. Dan anehnya, setiap kali aku merasa sendiri, Jaka selalu hadir, seakan tahu aku sedang butuh ditemani. Awalnya, semua terlihat wajar. Ia menawarkan diri untuk mengantar belanja ke pasar, membawakan barang-barang berat, atau sekadar membantu memperbaiki keran air yang bocor. Namun, lambat laun, perhatian Jaka mulai melewati batas yang seharusnya. Suatu pagi, saat aku hendak keluar rumah, aku melihat ban mobil sedikit kempes. Sebelum aku sempat bicara, Jaka sudah sigap. Bu, gak usah repot-repot, saya urus ban ini. Ibu masuk aja, nanti bisa kedinginan di luar. Katanya sambil melepas jaket yang ia kenakan. Anehnya, ia lalu menyampirkan jaket itu ke pundakku. Aku terdiam, kaget dengan tindakannya. Jaka, gak usah repot,
Aku bisa nunggu di sini kok. Tapi ia tersenyum. Ibu jangan kebiasaan sendirian nahan semua. Ada saya, Bu. Kata-kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada kehangatan aneh yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dari selain suamiku. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil Jaka semakin terasa. Ia sering membawakan makanan kesukaanku dengan alasan kebetulan lewat warung langganan. Kadang, ia juga mengingatkan, "Bu, jangan sering lupa makan ya. Kalau ibu sakit, siapa yang jagain rumah?" Di satu sisi, aku merasa senang diperhatikan. Tapi di sisi lain, aku mulai takut dengan diriku sendiri. Ada sesuatu dalam sorot mata Jaka yang berbeda. Bukan sekadar supir kepada majikan. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Hujan deras mengguyur ketika kami pulang dari pasar. Begitu sampai di rumah, aku sedikit tergesa-gesa masuk. Tapi langkahku terhenti saat Jaka berkata lirih, hampir tak terdengar oleh derasnya hujan. "Bu, kalau saya jujur, jangan marah ya. Saya nggak tahan lagi berpura-pura. Setiap hari melihat ibu sendirian. Rasanya saya ingin ada di sisi ibu. Bukan hanya jadi supir." Aku terpaku, tubuhku kaku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak tepat di depan wajahku. Aku tahu seharusnya aku marah, menegurnya, atau bahkan memecatnya. Tapi entah kenapa, suaraku tercekat. Malam itu, aku merenung lama. Kata-kata Jaka terus terngiang-ngiang, bercampur dengan rasa sepi yang semakin dalam. Aku sadar, jika aku tak kuat, rumah tanggaku bisa berada di ambang kehancuran. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Jaka masih terngiang di telingaku. Saya ingin ada di sisi ibu, bukan hanya jadi supir. Kalimat itu terus berputar-putar, menembus dinding pertahanan yang berusaha aku bangun. Aku berulang kali mencoba mengalihkan pikiran. Ku buka ponsel, ku baca pesan singkat dari Arman. Isinya hanya satu kalimat. "Maaf, Rin, aku sibuk sekali hari ini. Besok, aku telepon ya. Jaga diri baik-baik." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Bagiku, kalimat itu terdengar dingin, formal, seperti sekadar kewajiban. Tidak ada hangatnya. Tidak ada keintiman seorang suami kepada istrinya yang sedang menunggu. Air mataku mengalir perlahan. Aku tidak marah pada Arman. Aku tahu pekerjaannya berat, tapi bagian dari diriku merasa ditinggalkan. Disitulah, tanpa kusadari, bayangan Jaka hadir. Ia memang bukan siapa-siapa, tapi setidaknya ia hadir secara nyata. Ia ada di dekatku, siap membantu, siap mendengarkan, dan itulah yang membuatku goyah. Beberapa hari kemudian, saat aku sakit kepala dan berbaring lemah di kamar, aku mendengar pintu diketuk pelan. Jaka muncul sambil membawa semangkuk sup hangat. "Ibu, saya bikinin sup sederhana. Saya tahu ini bukan masakan enak, tapi semoga bisa bikin ibu merasa lebih baik," ucapnya sambil meletakkan mangkuk di meja samping. Aku terdiam. Hatiku bergetar. Arman tidak pernah punya waktu untuk hal-hal kecil semacam ini. Jaka, seorang supir, justru melakukannya dengan tulus. "Kenapa kamu melakukan semua ini, Jaka?" tanyaku lirih. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. "Karena saya nggak tahan lihat ibu kesepian. Saya tahu posisi saya, tapi perasaan saya nggak bisa bohong." Aku tercekat. Aku ingin marah, tapi kata-katanya menyentuh luka yang paling dalam di hatiku. Kesepian. Malam itu, setelah Jaka pulang ke kamarnya, aku duduk lama di ruang tamu. Ada perang besar dalam batinku. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas itu seharusnya tidak boleh dilewati. Tapi kesepian itu seperti monster yang perlahan menggerogoti benteng pertahananku. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Sedikit saja aku salah langkah, semuanya bisa runtuh. Rumah tangga, kehormatanku, bahkan masa depanku sebagai seorang istri. Namun jujur, di sudut hatiku, aku mulai takut.
Takut bukan hanya pada Jaka, tapi juga pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Aku berusaha menjaga jarak dengan Jaka, tapi entah mengapa, setiap kali aku mencoba menjauh, ia justru semakin mendekat dengan caranya sendiri. Pernah suatu sore, aku sedang menyiram bunga di halaman. Hujan turun tiba-tiba. Deras sekali. Aku berlari kecil menuju teras, tapi terpeleset di anak tangga. Saat itu juga, Jaka berlari, menghampiri, dan sigap menangkapku sebelum tubuhku terhempas ke lantai. Aku terdiam dalam pelukannya. Bisa merasakan detak jantungnya yang begitu cepat. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Sejenak waktu terasa berhenti. Ada rasa hangat, ada rasa nyaman, dan itu justru membuatku ketakutan. Cepat-cepat, aku melepaskan diri. Terima kasih, Jaka. Lain kali, hati-hati ya. Ia menatapku lama, lalu hanya mengangguk pelan. Tapi aku bisa melihat jelas dari sorot matanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Ponselku berbunyi. Pesan dari Arman masuk. Lagi-lagi isinya singkat. Besok ada rapat lagi, Rin. Maaf, gak bisa telpon. Kamu baik-baik aja kan? Aku menarik napas panjang. Rasa sepi itu semakin menjadi. Dan tiba-tiba ada ketukan di pintu. Jaka muncul, membawa secangkir teh hangat. Ibu, belum tidur? Saya bikinin teh, biar hangat badannya. Aku tersenyum kaku, berusaha menolak. Kamu repot banget, Jaka. Udah malam, istirahat aja. Tapi ia menatapku serius. Bu, jangan terus berpura-pura kuat. Saya tahu, ibu kesepian. Kalau ibu butuh teman bicara, saya ada di sini. Kalimat itu membuat benteng pertahananku nyaris runtuh. Aku ingin menegaskan bahwa ia hanya supir, bahwa aku seorang istri yang sudah berumah tangga. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Dalam hatiku, aku berteriak, "Tidak, aku tidak boleh jatuh." Namun di sisi lain, ada suara lain yang berbisik. Hanya sebentar, hanya sekadar ditemani. Apa salahnya? Aku tahu. Ini bukan lagi sekadar perhatian biasa. Ini adalah godaan nyata. Godaan yang bisa meruntuhkan segalanya. Malam itu, aku menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mencoba menjauh, tapi dalam hati, aku sadar. Semakin aku menghindar, semakin rasa itu tumbuh diam-diam. Aku mulai takut, bukan hanya pada Jaka, tapi juga pada pilihan yang harus segera aku ambil. Aku pikir, aku masih punya waktu untuk mengendalikan keadaan. Aku masih bisa menyusun jarak, menjaga batas, dan menolak godaan yang perlahan menjeratku. Tapi semua rencanaku buyar ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu sore, aku baru saja selesai membereskan ruang tamu ketika pintu rumah tiba-tiba terbuka. Dan di sanalah Arman berdiri dengan koper di tangannya. Aku terkejut, bukan main. Mas, kok pulang cepat? Bukannya tugasnya masih 2 hari lagi? Tanyaku, terbata. Arman tersenyum lelah. Rapat selesai lebih awal. Aku kangen rumah. Kangen kamu juga. Aku tercekat. Ada perasaan bahagia karena suamiku pulang lebih cepat, tapi juga rasa panik. Selama beberapa hari terakhir, aku terlalu dekat dengan Jaka. Bagaimana kalau Arman menyadarinya? Tak lama kemudian, Jaka muncul dari garasi. Baru saja selesai mencuci mobil. Saat melihat Arman, ia langsung menghampiri dengan wajah kaget. Pak, wah, saya nggak tahu Bapak pulang hari ini. Selamat datang, Pak, ucapnya dengan sopan. Arman menepuk bahunya sambil tertawa kecil. Kamu rajin sekali, Jak. Makasih ya, sudah bantu jaga rumah. Aku memperhatikan keduanya dengan jantung berdegup kencang. Entah kenapa, aku merasa sorot mata Jaka berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah diketahui suamiku. Malam itu, Arman mengajakku makan malam bersama. Ia mencoba mencairkan suasana, menanyakan kabarku, menceritakan betapa melelahkannya rapat di luar kota. Aku berusaha tersenyum,
Tapi dalam hati aku dihantui rasa bersalah. Rin, kamu kelihatan murung. Ada yang kamu pikirin? Tanya Arman sambil menatapku. Aku buru-buru menggeleng. Enggak, Mas. Aku cuma capek aja. Padahal sebenarnya aku tidak sedang capek. Aku sedang dilanda ketakutan besar. Beberapa hari setelah Arman pulang, aku berusaha bersikap biasa. Tapi setiap kali aku dan Jaka bertemu, ada ketegangan aneh di antara kami. Aku bisa merasakan tatapannya hangat, tapi juga penuh rahasia. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi terhalang oleh kehadiran suamiku. Dan aku semakin panik ketika Arman tanpa sadar beberapa kali memuji Jaka di depanku. Enak ya kalau punya supir setia seperti Jaka. Aku tenang kalau ninggalin kamu di rumah. Dia bisa dipercaya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Arman percaya penuh pada Jaka. Sementara aku tahu kepercayaan itu bisa hancur dalam sekejap kalau kebenaran terungkap. Malam-malamku semakin gelisah. Aku tidak hanya dihantui rasa sepi, tapi kini juga rasa bersalah. Bagaimana jika Arman tahu? Bagaimana jika Jaka tiba-tiba tak bisa menahan diri dan membongkar semuanya? Aku sadar aku sedang berdiri di tepi jurang, dan jurang itu semakin hari terasa semakin dekat. Hari-hari setelah Arman pulang menjadi ujian berat bagiku. Aku berusaha bersikap normal, tapi rasa gelisah itu selalu menghantui. Setiap kali aku dan Jaka berada dalam satu ruangan, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dan aku takut Arman mulai menyadarinya. Suatu siang, saat Arman sedang berada di ruang kerja rumah, aku mendengar suara Jaka berbicara lewat telepon di garasi. Aku tidak sengaja mendengar, tapi kalimatnya membuat kakiku lemas. Aku nggak bisa lagi pura-pura. Aku sayang sama Bu Rina. Aku tahu ini salah, tapi perasaan ini nggak bisa aku sembunyikan. Darahku serasa berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Jadi benar, Jaka tidak hanya sekadar perhatian. Ia sungguh menyimpan perasaan itu. Perasaan yang bisa menghancurkan segalanya. Aku mundur pelan, mencoba menjauh sebelum Jaka sadar aku mendengarnya. Malamnya, aku berbaring dengan mata terbuka lebar. Tidak bisa tidur. Bayangan wajah Arman terlintas di kepalaku. Suami yang begitu percaya, yang selalu meninggalkan rumah dengan keyakinan bahwa aku bisa menjaga diri. Dan aku hampir saja mengkhianati kepercayaannya. Keesokan harinya, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus bicara dengan Jaka sebelum semuanya semakin jauh. Sore itu, ketika Arman sedang keluar sebentar untuk menemui temannya, aku memanggil Jaka ke ruang tamu. Ia datang dengan wajah tenang, seperti biasanya. Tapi aku bisa melihat sorot matanya ada harapan yang tak terucap. Jaka, suaraku bergetar. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku dengar sendiri kemarin. Ia terdiam. Wajahnya memucat. Bu, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan, lanjutkan. Aku istri Pak Arman. Dan kamu tahu, dia percaya penuh padamu. Jangan hancurkan itu, Jak. Jangan hancurkan rumah tanggaku. Matanya memerah. Ia menunduk dalam. Saya minta maaf, Bu. Tapi perasaan ini jujur. Saya nggak bisa bohong. Aku menatapnya tajam. Meski hatiku bergetar. Kalau kamu bener-bener peduli sama aku, jangan dekat-dekat lagi. Jaga jarak. Karena kalau tidak, aku bisa kehilangan segalanya. Suasana hening. Aku bisa merasakan beratnya kata-kataku sendiri. Tapi aku tahu, ini adalah titik balik. Aku harus memilih. Mempertahankan rumah tanggaku atau membiarkan godaan ini menghancurkan semuanya. Hari itu, aku merasa seperti menutup sebuah pintu besar. Pintu yang nyaris menyeretku ke jurang. Setelah percakapan sore itu, suasana rumah tidak pernah sama lagi. Jaka tetap bekerja seperti biasa. Tapi aku bisa merasakan
jarak yang sengaja ia ciptakan. Tidak ada lagi obrolan-obrolan hangat. Tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuatku goyah. Semuanya menjadi formal. Sekadar hubungan antara majikan dan supir. Awalnya, aku merasa hampa. Aku sempat rindu dengan perhatian yang dulu ia berikan. Tapi kemudian aku sadar, itu hanyalah candu sementara. Jika aku terus membiarkan diriku terlena, maka yang hancur bukan hanya rumah tanggaku, tapi juga harga diriku sebagai seorang istri. Arman, tanpa menyadari badai yang sempat mengguncang, tetap bersikap seperti biasanya. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sering pulang larut, dan sesekali masih berangkat dinas. Namun kali ini, aku memilih untuk jujur pada perasaanku sendiri. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara padanya. Mas, kadang aku merasa sepi. Kalau kamu pergi lama, aku nggak apa-apa kamu kerja keras, tapi aku butuh kamu lebih sering ada di sampingku. Arman terdiam, lalu menggenggam tanganku. Maaf Rin, aku terlalu sibuk sampai nggak sadar. Mulai sekarang, aku akan lebih banyak luangkan waktu buat kamu. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dilihat oleh suamiku sendiri. Dan aku sadar, inilah yang selama ini aku butuhkan. Komunikasi yang jujur, bukan pelarian pada orang lain. Pelan-pelan, aku belajar menguatkan diriku sendiri. Aku mulai mengisi kesepian dengan kegiatan positif. Mendekatkan diri pada keluarga dan sahabat. Dan yang terpenting, aku menjaga hatiku agar tidak mudah tergoda lagi. Dari semua yang terjadi, aku mendapat satu pelajaran besar. Kesetiaan bukan hanya tentang menolak godaan dari luar, tapi juga tentang keberanian menghadapi rasa sepi dan rapuh dalam diri sendiri. Jika tidak bisa mengendalikan hati, maka siapapun bisa tergelincir, bahkan tanpa disadari. Jaka mungkin pernah membuatku goyah, tapi justru karena itu, aku belajar arti penting sebuah batas. Aku belajar bahwa rumah tangga hanya bisa kokoh jika pondasinya adalah kepercayaan dan komunikasi. Jadi, untuk kalian yang menonton kisah ini, jangan pernah biarkan kesepian menguasai hati kalian. Bicarakan dengan pasangan. Jujurlah dengan perasaan. Dan jangan mencari pelarian pada orang yang salah. Karena sekali saja kita jatuh, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Itulah kisahku. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan cerita ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah darinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.